Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo dan segenap teman-teman media yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, Jumat tanggal 10 April 2020, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia. Perlu saya sampaikan pada semuanya bahwa alhamdulillah Kabupaten Probolinggo bersama dengan tim didukung oleh seluruh jajaran instansi vertikal, baik itu TNI, Polri, instansi vertikal, segenap organisasi profesi yang berkaitan dengan kesehatan, dan seluruh pihak swasta telah menyatukan langkah dan semangat menyempurnakan dan mengoptimalisasi gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang selanjutnya, beberapa langkah awal yang mungkin juga telah ramai dibicarakan oleh warga masyarakat adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo terkait dengan seluruh pemudik dan siapapun orang dari luar Kabupaten Probolinggo, baik itu warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, apalagi warga masyarakat non Kabupaten Probolinggo, untuk kita karantina sementara di 24 kecamatan, di 20 titik di 24 kecamatan yang berlaku per 5 April 2020, tepat pada pukul 00 yang lalu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan dengan baik, dan terus kami akan berusaha untuk menyempurnakan segala kekurangan. Sampai dengan malam hari ini, laporan dari tim Satgas Kecamatan, teman-teman camat bersama dengan Muspika dan seluruh satuan tugas di tingkat kecamatan telah menampung dan mengkarantina lebih dari 200 orang tersebar di 24 kecamatan. Terbesar peserta karantinanya sampai dengan hari ini adalah di wilayah Krucil dan di wilayah Kecamatan Kota Anyar, yang mana kebanyakan para pemudik ini berasal dari wilayah Bali dan beberapa daerah di luar Kabupaten Probolinggo. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pun demikian seperti yang saya sampaikan, bahwa strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, saya sebagai Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dengan segala upaya yang telah didukung dan disupport luar biasa oleh tim kecamatan dan tentu desa dan segenap warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, hari ini kami diuji bersama dengan Forkopimda dengan adanya klaster Sukolilo, yang mana tentu di beberapa daerah telah dirilis bahwa peserta pelatihan petugas haji telah terkonfirmasi ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Pun demikian, ternyata di Kabupaten Probolinggo kami mengirimkan 10 orang peserta sebagai petugas haji, dan karena melihat kondisi di luar sehingga kami tentu melakukan tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan segenap gugus tugas tracing, dan melakukan rapid test pada 10 orang yang kami kirimkan sebagai petugas haji
pada tanggal 27 Maret yang lalu, dan yang terakhir pada Senin 6 April kemarin, sekaligus kami mengirimkan swab pada provinsi, dan hasil dari swab yang kemudian dirilis oleh pusat dan provinsi, ada 3 orang yang telah terkonfirmasi positif mengidap virus COVID-19. Pun demikian, kami telah berupaya semaksimal mungkin pada saat kami mendengar bahwa ada salah satu peserta pelatihan dari klaster Sukolilo ini terkonfirmasi positif. Kami bersama dengan tim langsung menurunkan tim untuk sekali lagi melakukan upaya-upaya pencegahan, yang tentu yang pertama melokalisir 10 orang peserta pelatihan haji ini bersama dengan beberapa orang terdekat yang utamanya keluarga dan juga rekan kerja yang telah bertemu sekian hari sebelum ditemukan kasus di luar Kabupaten Probolinggo ini. Alhamdulillah kondisi 3 orang dan 7 orang yang lain yang hari ini kami masih menunggu konfirmasi dari pusat. Kondisi sampai dengan hari ini beliau bertiga dinyatakan sehat dan tanpa keluhan apapun. Pun demikian, demi sekali lagi melokalisir virus, kemudian juga untuk meredam kegelisahan masyarakat, sekaligus kami tim mengupayakan bagaimana 3 orang ini untuk sekali lagi dalam kondisi dan suasana batin yang nyaman, yang happy, sehingga harapannya kondisi sehat tanpa gejala dan keluhan apapun ini bisa terus dilakukan oleh 3 orang ini. Kami telah melakukan isolasi mandiri di rumah pengawasan yang telah kami lakukan sejak beberapa hari yang lalu. Mohon doanya agar supaya 3 orang ini terus dalam kondisi yang fit, mampu meningkatkan daya tahan tubuhnya, sehingga hasil rapid test dan juga swab yang nantinya secara berkala tentu akan kami lakukan, semoga segera menghasilkan hasil yang menyenangkan atau dalam hal ini adalah negatif. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu kondisi ini merubah peta Jawa Timur khususnya, bahwa selama ini Kabupaten Probolinggo masih dinyatakan dalam daerah yang aman. Hari ini tentu dengan rilis pusat dan juga provinsi, Kabupaten Probolinggo sudah menjadi zona merah. Perlu saya sampaikan pada teman-teman semua dan juga warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, karena 2 hari terakhir beredar sebuah kabar yang kurang nyaman di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya ada sekelompok orang yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah sengaja untuk menutup data terkait dengan kondisi zona merah ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada maksud pemerintah daerah sekali lagi menutup-nutupi data. Kami pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan dan melaksanakan segala prosedur sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Prosedurnya adalah jika ada warga masyarakat yang symptoms-nya mengarah pada COVID-19, untuk segera kami laksanakan rapid test, swab, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tentu warga masyarakat juga tahu bahwa
yang berhak merilis data pertama kali adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat merilis data, kemudian baru diikuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, karena tadi sore Ibu Gubernur, dalam hal ini Satgas Provinsi Jawa Timur, telah merilis kondisi Jawa Timur terupdate hari ini, dan salah satunya adalah kondisi Kabupaten Probolinggo, sehingga baru malam ini kami dibolehkan untuk merilis data itu. Tetapi sekali lagi yang perlu saya sampaikan adalah langkah dan upaya ini telah jauh kami lakukan sebelum hari ini. Bahkan 1-2 minggu yang lalu melokalisir 10 orang petugas haji dan juga keluarganya, itu sekali lagi sudah kami lakukan sejak beberapa hari yang lalu. Oleh karenanya saya memohon dengan hormat kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo bahwa kondisi kita hari ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita upayakan. Tentu ini harus disikapi dengan bijak, bahwasanya sekali lagi apa yang menjadi anjuran pemerintah daerah terkait dengan physical distancing, mengurangi kegiatan di luar rumah, memakai masker memakai masker kain utamanya bagi warga masyarakat yang sehat, dan memakai masker medis bagi tenaga medis. Untuk sekali lagi mari bersama-sama kita disiplinkan diri kita untuk keselamatan diri kita, keselamatan orang yang kita sayangi, dan tentu keselamatan warga masyarakat Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Kebijakan pemerintah daerah melarang mudik bagi ASN itu tentu untuk juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bagi warga masyarakat Kabupaten Probolinggo yang mungkin tidak terlalu urgent dan penting berkegiatan di luar, apalagi harus bepergian di luar Kabupaten Probolinggo, sekali lagi jika memang tidak sangat urgent untuk ditunda terlebih dahulu, termasuk juga agenda mudik yang mungkin ini telah menjadi tradisi tahunan bagi kita umat muslim. Tentu kondisi tahun ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini membutuhkan sekali lagi kesabaran dan keprihatinan kita bersama, tetapi tentu jika kita bersama-sama secara dari diri sendiri melakukan disiplin dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan anjuran pemerintah, semoga badai COVID-19 ini segera berlalu di bumi Probolinggo, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya. Saya mohon doa dan dukungan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk terus mengoptimalkan gerakan hidup bersih dan sehat bersama-sama berbasis warga masyarakat, berbasis desa wisma, RT, RW, kepala desa, camat, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo. Tidak akan mampu pemerintah daerah ini menghadapi badai yang luar biasa berdampak dan besar ini tentu tanpa dukungan masing-masing warga masyarakat Kabupaten Probolinggo. Sekali lagi, semoga 3 orang yang hari ini telah terkonfirmasi positif, dan kemudian 7 orang yang lain yang hari ini juga dalam kondisi yang sehat, semoga segera diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya Kabupaten Probolinggo, barangkali kita berdoa bersama cukup 3 orang ini yang positif dan segera disembuhkan dan diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang lainnya kita semuanya diberikan sehat walafiat, Kabupaten Probolinggo dijauhkan dari bala dan musibah.